sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Begitu ya. Itu. Kemudian permasalahan prioritasnya yang telah disetujui. Dijelaskan secara spesifik apa permasalahannya. Kemudian wajib menjelaskan secara jelas dan rinci dua bidang permasalahan yang ditangani untuk setiap mitra. Dua bidang permasalahan itu apa tadi? Ada eh, memilih apa tadi teman-teman? Mungkin ada yang produksi dan manajemen. Cuman. Mungkin itu ya tadi. Nah, ini dituliskan di sini. Yang ini nggak usah dihapus. Hmm. Kriteria di atasnya ini nggak usah dihapus, biarkan saja. Pakailah Berarti form ini langsung, kan udah tinggal nulis. berarti langsung diketik yang di merah-merah itu Bu, Iya, heeh, petunjuk-petunjuknya kalian yang kan tinggal copy paste aja kan? ya Bu. Kenapa? Yang itu misalkan terdiri dari 1.500 kata sampai bawahnya petunjuknya nggak perlu dihilangin. Nggak perlu, nggak perlu. Cantumkan Berarti saja. langsung cuci di yang edit di sini tuh ya Bu. Ya, edit di sini, tapi nanti dirubah jadi hitam dan disesuaikan dengan acuannya harus Times New Roman ukuran 12. Ini kan kaliber ini Mas Yan di sini ya. Nah, nanti di B2-nya solusi. Oh, solusinya harus 1.500 kata. Nanti tuliskan solusi yang ditawarkan. Kalau misalkan poin A, permasalahannya adalah eh, lahan kering, kemudian solusinya apa? Oh, mau dibuat sumur bor. Gitu kan ya? Iya Nah, Bu. jadi bertaut antara permasalahan dengan solusi itu berurutan. Susunannya tuh sama gitu loh. Kemudian tuliskan target luaran yang dihasilkan masing-masing solusi. Ya tadi kan udah bagus tuh. Sebenarnya kalau yang di sini udah oke. Targetnya apa? Oh, targetnya nanti punya sertifikat halal. Targetnya nanti punya koperasi. Nah, itu dituliskan. Kemudian uraikan hasil risetin. Nah, nih, kalau misalkan ya di poin D ini eh kalian cari apakah Pak Satria atau Bu Hesti ada enggak kira-kira penelitian mereka carinya di Google Scholar ya atau kalian WA aja nggak apa-apa bisa. Ada nggak yang berkaitan dengan program yang mau kalian lakukan? Misalnya pernah nggak Pak Icat apa berkaitan penelitiannya meneliti tentang koperasi atau Bu Hesti pernah nggak meneliti tentang koperasi? Pernah nggak meneliti tentang UMKM gitu? Penelitian tentang UMKM, penelitian tentang sertifikasi halal. Nah, nanti dicari kalau ada tuangkan riset timnya ini. Berarti eh, Pak Satria dan Bu Hesti sudah pernah melakukan riset terkait itu dan sekarang dijadikan pengabdian di program kemahasiswaan ini gitu ya. Ya Bu. Oke, sosialisasi ya nanti tinggal kalian jabarkan di sosialisasi itu kalian apa yang kalian lakukan. Ini nggak usah dibuat per per masalah gitu nggak usah. Jadi di dalam sosialisasi kalian lakukan apa nih dalam sosialisasi? Kami mau mensosialisasikan terkait bagaimana eh, proses pembentukan koperasi misal gitu ya. Terdiri dari apa saja syarat-syaratnya itu kami jabarkan di dalam sosialisasi. Setelah itu kami mulai mengurus mulai mensosialisasikan namanya misal nama koperasinya. Terus selanjutnya eh, kami juga melakukan sosialisasi terhadap apa, misal pembuatan merek, bagaimana prosesnya, itu disosialisasikan dulu. Ini dibuat satu paragraf aja, nggak usah sosialisasi sendiri, penerapan teknologinya sendiri untuk setiap masalah itu nggak usah, ya. Boleh dibuat paragraf gitu aja. Kemudian tahapan-tahapannya ini juga ya. Oke, ini minimal satu bidang aja boleh. Kemudian mitra yang tidak produktif minimal harus dua. Ya, bidang tadi ada apa? Bidang produksi, manajemen, pemasaran, dan lain-lain itu ya. Sosial kemasyarakatan, nah itu bisa. Terus kalian harus sampaikan partisipasi mitra tuh bagaimana partisipasi mitranya. Misal eh, mereka menyediakan tempat seperti balai desa, kalau di sana ada balai desa atau ruang pertemuan untuk pelaksanaan sosialisasi. Nah, itu mereka sudah membantu ya. Kemudian eh, mitra
juga membantu mempersiapkan berkas-berkas untuk pengajuan koperasi. Begitu ya. Itu mitranya sudah ikut berpartisipasi. Kemudian eh, mitranya bergotong royong untuk membuat atau eh, mensukseskan program sumur bor kalian. Nah, itu adalah kontribusi dari mitranya. Jadi nggak seolah-olah semuanya adalah kalian semua yang kerja gitu. Jadi mitra tuh juga dilihat partisipasinya apa, gitu ya. Bun, iya sayang. Sebentar ya. Kemudian ada evaluasi pelaksanaan program. Nah, nanti kan di situ kayaknya tadi saya sudah baca sekilas, teman-teman sudah ada ya evaluasinya. Kemudian peran dan tugas dari masing-masing anggota tim juga nanti eh, silahkan disampaikan di sini sesuai dengan kompetensinya. Yang dari manajemen mungkin nanti terkait dengan manajemennya, kemudian yang dari hukum terkait dengan proses pengurusan sertifikasi halalnya, gitu ya. Yang dari mesin mungkin nanti terkait dengan perawatan sumur bornya bagaimana, gitu ya. Gimana caranya agar itu bisa dikait-kaitkan. Kemudian potensi rekognisi. Nah, itu nanti ya sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan dengan kaprodinya. Kemudian gambaran IPTEX. Gambaran IPTEX yang akan diimplementasikan. eh, Kalau misalkan teman-teman punya perkiraan atau apa prototipe dari sumur bornya itu seperti apa, alat yang mau digunakan tuh apa, itu bisa disampaikan di sini. Atau kalian sudah punya eh, gambaran terkait dengan merek halalnya nanti akan logo mereknya akan seperti apa, sampaikan juga di sini tapi dideskripsikan. Sekali lagi, kemarin sudah disampaikan ya oleh Ibu Asmaria, gambaran, bukan hanya gambar saja. Jadwal pelaksanaan, oke. Nah, ini biaya upah jasa dan lain sebagainya. Nah, yang nggak kalah penting adalah daftar pustaka. Tadi saya melihat masih ada daftar pustaka, lagi-lagi nggak ada kutipannya. Harus hati-hati itu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau mau masuk ke dalam Vancouver Style atau mengurus daftar pustakanya, nanti bisa temui saya atau temui Bu Hesti bagaimana cara membuatnya. Tapi teman-teman harus pastikan bahwa di dalam proposalnya itu ada yang dikutip dari para ahli. Begitu ya? Bunda. Iya kan? Jadi yang itu nggak di kulkas. Jadi apa? Jadi yang di kulkas. Oh, sebentar. Begitu ya. Jadi harus ada betul-betul. Surat pernyataan orisinalitas itu nanti coba dicari dan itu nanti harus ditandatangani oleh DPL dan jadi lampiran. Dokumen pendukungnya kan nanti di belakangnya ini disampaikan. Kan sudah ada kan ya tadi dokumen-dokumennya saya sudah lihat. Nah, itu. Nanti ini yang paling penting adalah ini, daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini harus disesuaikan. Sesuai. Izin tanya Bu, itu daftar pustaka minimal berapa ya kutipan yang mau kita eh, masukkan ke dalam proposal? Misalkan minimal 3 atau 5 kutipan dari misalkan Karl Marx lah atau Obama atau siapa itu minimal berapa ya Bu? Ada batasannya atau enggak Bu? Oh, semakin banyak semakin baik, Pak. Hmm, Semakin banyak semakin baik. Ya, kalau bisa 10 lah paling enggak gitu. 10 lah ya Bu. Ya, tapi itu tadi ingat harus ada yang dikutip. Yang banyak ya. Ya Bu, siap. Nanti sambil dicari-cari tentang misalkan pertanian ataupun UMKM. Ya, oke gitu ya. Nanti dicari kutipan apa yang ada korelasinya dengan apa yang kalian tulis gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, kutipan itu harus masuk di ini Pak ya, Bu, apa yang kita cantumkan di kayak bahasanya gitu ya Bu ya, Kalian kalau kutipan itu sampaikan saja di pendahuluan. di pendahuluan. Jadi harus masukkan di pendahuluan. Setelah dicek kan ada tuh kutipan ini diambil dari siapa nih gitu ya Bu ya. Iya, nanti Baru dimasuk. masuk ke daftar pustaka. Jadi kalau
nggak ada di pendahuluan itu nggak kita masukin kutipan nggak perlu masuk dong Bu Nah, daftar gini, pustakanya Bu. Pak, kalau kita sudah mau pakai Vancouver, kita sudah pakai eh, citasinya itu kita pakai eh, gunakan software, gunakan aplikasi. Kalau dia tidak ada kutipan, tidak akan muncul daftar pustaka. Kalau dia ada dua kutipan, akan langsung otomatis muncul dua daftar pustaka. Jadi yang bikin daftar pustaka itu adalah sistemnya. Oh, jadi Gitu. kalau kita masukin kutipan itu otomatis ya Bu masuk ya Bu. Iya, nanti kita tinggal sesuaikan em, eh, misal kita pilih nih, oh ini mau jadi kutip, oh ini mau dimasukkan sebagai kutipan nih, kita masukkan. Kalau itu dari artikel, kita lebih gampang masukkan artikel, nanti dia udah langsung mengutip. Masukkan artikel, dia udah langsung otomatis dikutip gitu ya. Begitu. Izin bertanya Bu, nanti kan Boleh. kutipan itu kan kita masukkan ke pendahuluan. Nanti misalkan kalimat eh, petani, singkatan dari penyangga tatanan negara Indonesia itu kata Soekarno misalkan. Apakah kalimat yang tadi saya bilang harus ada tanda kutipnya yang perkataan dari Insinyur Soekarno misalkan Bu? Nah, itu tadi yang saya sampaikan gini. Jadi jangan petani juga ya. Misal gini, bentar saya. Koperasi berfungsi untuk menyelamatkan keuangan misalnya, atau berfungsi untuk mendistribusikan hasil panen agar petani bla bla bla. Nanti itu nggak perlu dikasih tanda kutip, nggak perlu apa. Kalau Vancouver itu kalian kalian tulis statement itu apa, nanti di belakangnya itu akan muncul dalam kurung satu, dalam kurung dua, dalam kurung tiga. Nah, itu nanti siapa yang nulis itu baru ketahuan di daftar pustakanya gitu. Jadi nggak Hmm. usah dibuatkan dalam kurung. Oh ya Bu, berarti nggak perlu kita kasih tanda kutip, nggak perlu kita Enggak. Maka garis dari itu miring nanti gitu. kalau kalian sudah ketemu nih ya, sudah ketemu artikelnya mana. Kemudian nanti yang bagian kutipan itu kalian merahin saja. Kalian merahin saja. Baru nanti kita masukkan ke dalam sistem. Oh ya, Tuh. itu Izin Ibu, maksud. Iya, izin Bu, gimana Pak? Gimana Pak? misalnya di ringkasan itu kan ada kalimat, ada kata observasi. Nah itu Hmm. kan dari daftar pustaka sebenarnya ngutip juga dari Abdus Samad tadi. Itu bisa Bu seperti itu ya. Abdus Samad misalnya dari apa metode penelitian kualitatif. Nah itu deskripsinya juga ditampirin. Misalnya Jangan, observasi adalah bla kita bla bla jangan gitu kayak. bicara soal penelitian ya Pak ya, karena kan kita Hmm. pengabdian di sini. Oh gitu Bu ya. Iya Pak. Nah, ini seperti target luaran. Kalau dia ini dalam ringkasan, jangan dibuat poin, buat kalimat. Tadi saya sudah bilang sama Torik, boleh kita pakai AI. Kalian copy ini, copy. Kalian paste di dalam AI. Buatkan kalimat di bawah ini menjadi paragraf yang komprehensif dengan menggunakan bahasa yang edukatif atau bahasa akademik. Nanti kan dia akan muncul paragraf. Pindahkan ke sini. Solusi yang ditawarkan adalah bla 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 bla. Ini nggak usah ditulis lagi. Solusinya, solusi yang ditawarkan. Gini ya, misal. Solusinya di bold, ini nggak usah di bold. Menandakan bahwa, oh kita sudah menulis tentang solusi. Pun target luaran juga gitu. Nggak usah di poin-poin, langsung saja dibuat paragrafnya. Tuh ya. Nah, misal mana? Oh ini observasi. Ini ya kutipannya mana gitu kan? Misal observasi itu terkait dengan apa? Ada kutipannya. Nah, boleh saja. Tapi kalian tuh maksimalkan kutipan itu yang berkaitan dengan judul yang kalian tulis gitu loh. Oh, oh, misal sawah tada hujan itu akan berdampak pada penghasilan atau akan berdampak pada ekonomi petani bla 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 bla. Menurutnya Bapak ini yang sudah melakukan penelitian. Nah, menurutnya itu nggak usah dituliskan nggak apa-apa. Kalian langsung aja tulis eh, statementnya apa. Minum cucu. Ya boleh. Begitu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Bu.
Bisa. Jadi ini ringkasannya nggak usah ngomongin tentang KKN-PM, tentang Dijen Risbang. Fokuslah pada desa kalian. Fokuslah pada keadaan di sana seperti apa. Gitu ya. Iya, Bu. Mm-mm. Kemudian pelaksanaannya mulai kapan dan lain sebagainya nggak usah dituliskan, nggak apa-apa di situ. Sesuaikan dengan permintaannya. Ini tadi yang saya bilang. Maka yang saya bilang nggak usah dihapus ini bagian ini. Bagian ini ya. Permintaannya nih. Nah ini gambaran iptex ini nggak usah dihapus. Sampaikan saja ini. Kalian hanya tinggal ngisi di sininya. Gitu loh. Oke? Ya Bu. Ada lagi yang Berarti ingin ditanyakan? berarti cuma yang itu ya Bu yang enggak kita yang tidak perlu hapus yang cuma ada yang edit di sini ya Bu. Ya, betul. Itu kalian hanya tinggal menambahkan saja di situ. Tapi itu tidak Oh, termasuk 500 kata itu tidak termasuk formatnya itu, Bu ya. Enggak, 500 kata itu enggak termasuk itu. 500 kata itu hanya yang di dalam garis edit di sini gitu. Iya, iya. kata-kata kita kalimat kita ya Bu yang kita sampaikan di Betul, proposal. betul. Untuk itu Bu apa namanya? Apa? Eh, kan di halaman itu ada program yang kita ajukan misalkan pembuatan sumur bor, pembuatan logo halal kan kita misalkan punya 4 program. Itu ada di situ tabelnya itu dibuat kan ada 6 bulan. Sekitar bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, Oh, bulan kelima, dan bulan pelaksanaan keenam. kegiatannya ya. Ya pelaksanaan kegiatan itu apakah diurut 1 sampai 6 atau 1 bulan semua Bu? Karena kita kan KKN hanya sekitar 1 bulan Bu. Nah itu Bu. Ini kan ini kalian itu kan programnya dua, solusinya dua gitu kan ya. Ini kan pembuatan koperasi. Ini nggak usah ditulis diskusi, penyuluhan, identifikasi itu nggak usah. Kan itu kan tadi sudah ada di diskusi, ada ditulis di atas itu ya. Sosialisasi apa dengan apa? Oh kalian FGD gitu. Nah itu nggak usah dituliskan lagi di sini. Langsung saja pendirian koperasi Gapoktan untuk pengelolaan hasil pertanian. Di dalam satu program ini, kalian boleh pelaksanaannya mencapai 2 bulan pun boleh, gitu. Jadi kegiatan ini bertumpuk dengan kegiatan ini nggak apa-apa. Oh ya nggak apa bulannya Tapi oke Bu, nggak apa-apa ya Bu. nggak apa-apa. Ini kegiatan ini masih berjalan dengan ini. Nah, nanti di bulan kedua ini apa? Kami hanya tinggal menunggu izin, gitu kan ya. Kalau dijelaskan misalkan begitu. Hanya menunggu izin di bulan kedua ini, izinnya keluar. Nah, sambil menunggu izin ini, kita punya kegiatan lain yang dilakukan, yaitu pembangunan sumur bor. Nah, yang bangun sumur bor ini kan bukan kalian kan? Bukan Bu. Nah, di dalam di situ kalian boleh selipkan juga sertifikasi halal itu PYRT-nya gitu. Jadi nggak harus 1 bulan satu bulan dua, satu kegiatan 2 bulan boleh. Dalam 1 bulan dilakukan kegiatan yang sama, misal di dalam 1 bulan dilakukan 2 kegiatan boleh. Tapi yang dimana kegiatannya itu bisa disambi, gitu. Maksud nggak mau kayak kayak nih pendirian Maksud Bu. eh, Ya sertifikasi misalkan halal. Kalian ini harus ya. tahu berapa lama itu bisa keluar. Berarti kalian dulu kan mungkin itu programnya eh menunggu BPOM, izin apa PIRT berapa lama nunggunya. Kalau itu lebih lama dari program yang lainnya, berarti itu harus ditaruh di kegiatan urutan yang pertama. Kalau dibutuhkan 3 bulan ya kalian kasih biru 3 bulan, Oh ya Bu siap. gitu ya. Berarti itu yang poin-poin titik-titik itu perlu ditulis atau enggak Bu? Apa misalkan nomor 4 itu cukup Nggak sampai usah. belum adanya sampai produk rengginang itu aja nggak apa-apa kan Bu? Gak apa-apa. Kan di sini dia nggak ini kan, Oke. nggak minta untuk dirincikan kan, hanya nama Ya berarti kegiatan. poin-poinnya aja ya Bu, nama kegiatannya aja. Iya, Oke Bu. itu. Oke, jadi dipahami. Saya nggak mau nih nanti. Oke Bu, siap Bu. Kemarin kayak sudah ngomong, udah berapa SKS yang saya sampaikan. Pas dikumpul, song. Nanti jangan sampai seperti itu lagi. Kerjasama, semuanya harus kerjasama.
Jangan itu lagi, itu lagi, itu aja, gitu ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Izin Bu, terkait mitra perguruan tinggi universitas lain itu Bu, apakah Heeh. kita harus minta izin ke universitas yang mau diajak mitra kita atau gimana Bu Enggak, enggak. prosesnya? Eh itu sampaikan saja pada DPL-nya. Hmm, Baiknya gimana? Arahan dari DPL-nya mana? Yang jelas nggak bisa. Kita masa kita bermitra dengan diri kita sendiri ya namanya bukan mitra gitu. iya Bu. Cari yang gini Pak, sampaikan kepada DPL. Bu, kira-kira kampus mana yang kita sudah punya kerjasama dan akan kita gunakan sebagai mitra? Unila kita sudah punya kerjasamanya. Kemudian dengan Dharma Jaya, sepertinya kita juga sudah punya. Tapi kita harus lihat dia kelas kan itu LPPM itu ada klasterisasi. Jangan cari, ingat ya, jangan cari klasterisasi yang binaan karena itu nanti tidak akan muncul gitu. Ya, cukup diingat aja klasterisasi binaan berarti tidak boleh. Tahu klasterisasinya apa gimana, Bu? Bisa download nanti dicari. Klasterisasi perguruan tinggi atau klasterisasi LPPM perguruan tinggi eh, tahun 2024 atau 2025 kalau sudah muncul. Nanti ya baiknya tanya saja dengan DPL-nya. Ya Bu, nanti tanyain Bu Hesti atau Pak Satria. Oke, gitu ya. Kurang lebih begitu. Saya sih berharapnya sebelum hari Jumat atau Kamis teman-teman sudah ready dengan perbaikannya gitu. Insya Allah Bu, diusahakan. Iya, besok kalau besok besok kalau sudah selesai ya nggak apa-apa besok kita diskusikan. Tapi sepertinya besok saya eh, nggak ada di kampus. Kita bisa diskusi di luar, misal seperti ini gitu ya kita by Zoom begitu. Bu, Gitu. itu untuk penguploadannya, misalkan proposalnya sudah jadi, penguploadannya kan kemarin di pengumuman itu tanggal 21 sampai 23 atau 24 ya Bu, karena mau libur Hmm, ya Lebaran betul. itu yang harus itu nanti ada jadwalnya apa kita harus standby tanggal 21 sampai 24 tersebut ya Bu? Itu kan paling Kalau nggak ada perwakilan mahasiswa kan 3 orang. iya Bu, nanti maksudnya untuk per kelompoknya nanti harus Enggak, dijadwal itu atau kan semuanya, kayaknya semuanya bisa hadir, bisa. Atau nanti kalau misalkan ini kalian diskusikan dengan Bu Hesti, Bu, kita baiknya gimana, Bu? Ngambil di hari apa yang Ibu bisa ikut? Atau kalau kata Bu Hesti, saya sudah bisa, maksudnya Bu Hesti sudah bisa melakukan upload mandiri, ya kalian datang aja, hanya hanya cukup tahu. Karena kan nanti kalau bisa sudah ready semuanya mungkin akan diupload saat itu juga. Cuman kalau belum kan nanti mungkin DPL-nya akan membantu gitu. oke baik Bu, dimengerti. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Ini harus gerak cepat, teman-teman. Kalau enggak, ya nanti hari libur siapa yang mau ngurus kalian? Enggak ada. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, ya mungkin sampai di sini dulu diskusi kita nanti sambil bergulir ya teman-teman mahasiswa silakan dikerjakan kalau ada kesulitan boleh japri kalau sore mungkin saya agak telat bales karena waktunya memasak gitu ya kalau saya cepat balas mungkin itu jam-jam kerja di kampus gitu ya kemudian kalau misalkan mau Zoom juga nanti silakan dikabari. Selagi tidak ada halangan, insya Allah saya siap. Begitu ya. Ya, Baik Bu, Bu, terima kasih, Bu. Ya bimbingannya Bu, Bu. terima kasih Bu Makasih Bu. waktunya. Bu, Baik. terima kasih ya, Bu. Oke. Mungkin itu saja ya. Saya izin undur diri dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti apa yang sudah saya sampaikan, mungkin apa yang tadi saya jelaskan kepada Torik, mungkin ada yang terlewat tidak saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti mungkin Torik bisa bantu jelaskan ke teman-temannya. Kalau bisa besok sudah selesai, agar besok kita diskusikan lagi.
dan jangan apa ya, jangan marah ketika saya beri masukan, ah ibu ini nyusahin, ah ibu ini mempersulit. Bukan, tapi kita sama-sama cari bagaimana agar proposal kalian itu menjadi proposal yang baik, paling tidak mendekati baik gitulah ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke, baik. Demikian yang Baik, bisa Bu. saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih, izin Bu. leave Terima grup kasih, ya. Bu. Ya, Penjelasannya, Bu. ya. Ibu. Mana Mas Bang, Ketua? Bang, Ini tanya sih, gimana ini? Bang, Ya, tanya sih yang terkait rekognisiasi itu loh. Itu kita harus minta dulu ya ke yang itu ya. Enggak, Bu. Kalau rekognisi itu apa kita minta ke ngobrol sama Kaprodi mata Heeh. kuliah ini yang bisa kita rekognisi atau kita bisa eh, mungkin bisa dikatakan nggak belajar karena kita KKN atau yang memang nyambung dalam KKN tersebut. Misalkan itu kan pengabdian masyarakat, misalkan Hmm. di mata kuliah ada Nama eh, SKS tuh. apa yang iya yang memang berhubungan dengan pengabdian masyarakat misalkan. Heeh. Ini kan Oh, bisa ini juga, Bu. biasanya Nggak berjalan. direkomendasikan dengan Halo. Bu, kalau kemarin sih infonya gini sih, samain aja kalau lagi satu fakultas, biasanya prodinya pengen samain aja gitu sih. Nah, itu kan misalnya kayak hukum tuh, kayak kemarin tuh dikasih tahu temen tuh, yang hukum tuh. Itu Iya. namanya kan, namanya kan dikumpulin semua tuh, hukum semua, terus kita Iya. kita tulis namanya hukum, bagian hukum siapa aja gitu kan. Terus kita mah kasih tuh judul sama judul ini kita, apa namanya itu, KKN kita itu, mana ge? Bu Komalasari, Mbak Komalasari, Hai, iya. Mbak. Ah, apa Mas? Apa Mbak Nong? Nah, itu dia. Ayo kita kayak mana itu yang itu tuh rekognisiasi tuh. Bu, kawan-kawannya yang apa kelompok lain ada yang udah rekondisi belum, Bu? Udah. Udah biasanya nyamain itu sih, Bu. Saya kemarin pas Oh. bimbing kan koordinasi dengan kawan-kawan yang lain kan udah belum Mm-mm, udah nih terus apa yang diminta Kaprodi ini saya tanya dengan Kaprodi Pak saya kegiatannya mm-mm, ini gimana bisa nggak ini oh ya udah itu bisa katanya disesuaikan katanya karena nanti ujung-ujung bisa direkondisi nggak kalau di ACC ini program ini bisa mm-mm, direkondisi itu alasannya Bu makanya bisa aja disamain tapi balik lagi ke Kaprodinya karena kan kebanyakan banyak mm-mm. mahasiswanya nih ya, kemarin itu si Kaprodi ini nggak tahu mahasiswanya apa sih yang mau itu mau nggak sama gitu loh Bu kemarin. Oh gitu Pak iya kalau sekalipun judulnya Gini, beda kalau mau disamain bisa aja kan itu sih kalau Mbak Nong, Kaprodi samain sama Ya. kemarin. itu Mbak siapa itu namanya itu? Yen. Coba tanya dulu sama dia Mbak Nong. Iya coba Nah, tanya sama kawan-kawan yang lain. Saya kan bimbingan kemarin itu tanya dengan mm-mm, kawan-kawan yang sudah gitu loh Bu. Saya tanya dengan Kaprodi ya itu harus sesuai atau mau disamain bisa gitu mm. disesuaikan. Makanya tanya dengan yang lain yang udah, Bu. Iya, kemarin tuh kan nanya tuh yang sama Pak itu Mbak Komalsari sama yang Sudarmono itu. Karena kan tulis Hmm. tuh yang kelompok Mm-mm. hukum, tulis semua namanya hukum, yang bagian hukum siapa aja gitu kan. Terus nama judulnya, judul KKN-nya apa gitu kan. Terus Hmm. kirimin aja katanya, kirim lewat WA aja sama Mbak Ica itu katanya kayak gitu kan. Nanti Mbak dikasih Nisa. Mbak Ica itu dikirimin nama kelompok bagian hukum Fakultas Hukum siapa aja, terus NPM-nya, terus apa sih namanya judul KKN kita apa gitu yang udah fix, terus apa sih namanya itu nanti dikirimin ke dia gitu kan. Nah, nanti dibuatin kayak surat keterangan gitu, ada surat keterangan gitu. Dikasih kayak dibikinin surat keterangan gitu sih. Hmm. Coba nanti gue tanya Mbak Nisa. Ya coba Coba ditanya. ge, Ah, Mbak yang Kumalasari hukum tanya ge. biasanya kalau satu fakultas itu
kemarin itu kalau fakultas teknik disamain sih Bu, sama aja katanya karena programnya nanti ya udah sama aja karena berkaitan kan dengan apa semester Mm-mm. depan kan, pasti sama kan Iya. kita ambil ada beberapa Ya, yang beda. hukum, Nah, cari yang sama hukum biasanya. gitu. Iya, Sama itu aja kayak Hukum. ekonomi, Bang. Ekonomi juga fakultas sama kayak hukum. hukum sama teknik. Coba, coba deh, Mbak Nong, lo tanya-tanya tuh Nah, sama Mbak Itu Yayan di orang. Nah, gue juga tanya-tanya sama Mbak Nisa. iya, coba tanya sama yang udah ya, Bu. ya kemarin sih dikirimin Mm-mm. ada di grup itu ada Mbak Komalasari dikirimin sama Pak Bang Sudar itu Bang Sudarmono itu. Bang Noh paham kok. Kuliah yang Ah, apa yang coba, belum kita ambil coba, sih? coba Mbak Nong kirim gue Mbak Nong ya. Coba nanti gue coba Coba nanti ya, gue konfirm kirim kayak itu. ya. Nanti kalau Ya, seandainya Mas. kali ini lo konfirmasi sama Mbak Ica ya, Mbak Komalar saya. Ah, coba Iya, kalau yang lo penting langsung Mbak Ica yang kalau penting enggak. dikondisikan